Halo semuanya, senang melihat kalian kembali. Seekor burung kolibri tergambar di bumi seukuran lapangan sepak bola. Sebuah kota tanpa jalan masuk atau keluar yang hanya memiliki sungai. 500.000 orang tinggal di sana dan ya beberapa sedang mencari cinta. Maukah kalian mendaki lebih dalam dari lembah Grand Canyon? Atau berkencan dengan seseorang yang topinya bisa memberitahu kalian apakah mereka masih lajang? Garis-garis raksasa yang terukir sempurna di bumi, Bentuk burung kolibri, bentuk monyet, dan sebuah spiral yang membentang lebih panjang dari lapangan sepak bola. Kalian hanya bisa melihatnya dari langit. dan tidak ada seorang pun bahkan arkeolog top dunia yang benar-benar tahu mengapa semua itu dibuat pada masa lalu. Ini adalah garis naskah sebuah misteri yang lebih tua dari kebanyakan kerajaan purba dan masih belum terpecahkan hingga sekarang. Beberapa orang mengatakan bahwa jejak gurun ini adalah jalur ritual yang digunakan dalam upacara untuk memanggil hujan dari para dewa. Yang lain berpikir itu adalah pesan untuk surga semacam papan reklame, prasejarah untuk makhluk. Makhluk bukan dari dunia ini. Penduduk setempat, anak-anak biasa bermain sepak bola di dekatnya. Banyak keluarga menanam tanaman tepat di luar garis nyaris, tidak melirik gambar kuno yang terpanggang di atas pasir itu. Seorang ekspatriat Amerika yang kami temui berkata bahwa dia merasa seperti sedang berjalan di atas sinyal suci. Seolah-olah bumi sedang membisikkan sesuatu, tetapi hanya kepada orang yang benar-benar mau mendengarkan. Namun bagi banyak orang Peru tempat itu hanya sekadar rumah. Memang indah tapi terasa biasa saja. Bertahan hidup di sini berarti berfokus pada panen berikutnya dan bukan pada teori berikutnya. Meski begitu, garis naskah selalu membuat kita bertanya-tanya tentang budaya macam apa yang bisa menciptakan seni begitu besar sehingga tidak ada seorang pun di darat yang bisa melihatnya secara utuh. Apakah karya itu ditujukan untuk para dewa atau untuk alien? Atau mungkin hanya ditujukan untuk masa depan umat manusia? Semakin dalam kalian menjelajahi Peru, maka semakin aneh dan semakin menakjubkan pula tempat yang akan kalian temukan. Sebelum Machu Picchu dan sebelum bangsa Inca, sebelum kebangkitan Roma Athena, atau bahkan sebelum piramida Giza dibangun, ternyata Caral sudah ada lebih dulu. Tersembunyi di lembah Supe di pesisir Peru kota Caral kini telah berusia 4.600 tahun. Itu berarti ketika orang Mesir kuno masih menumpuk batu kapur menjadi piramida. Orang di sini telah membangun alun-alun besar struktur bertingkat dan kuil piramida, tanpa peperangan, tanpa dinding, dan tanpa senjata. Seperti yang dikatakan peneliti Jonathan Faimum, bahwa Caral hanya bisa dilampaui kemegahannya oleh kota-kota di Mesir kuno. Namun anehnya, hampir tidak ada orang yang membicarakannya. Tempat ini adalah situs warisan dunia UNESCO, tetapi kalian tidak akan menemukan gerombolan turis di sini. Tidak ada pemandu wisata berbendera. Tidak ada kios souvenir. Tidak ada kedai kopi besar. Hanya ada angin debu batu dan waktu. Dibutuhkan sekitar 3 jam berkendara ke utara dari 5, melalui bentangan lanskap kering yang hampir mirip seperti planet Mars. Di sana tidak ada kamar mandi. Hanya sedikit tempat teduh. Dan hampir tidak ada orang yang bisa berbicara bahasa Inggris. Sejarawan percaya bahwa Caral adalah teokrasi damai yang diperintah oleh pengetahuan dan bukan penaklukan. Di dunia di mana kekuasaan biasanya berarti dominasi, Caral diam-diam berani menyarankan jalan lain. Jika kalian mencari sesuatu yang dilupakan dunia modern, maka ini mungkin tempatnya. Maukah kalian mengunjungi Caral dengan mengetahui bahwa tempat ini tidak memiliki fasilitas wisata? Jika iya, silakan komentari nomor 2 dan beritahu kami pendapat kalian. Selanjutnya, kita menuju jauh ke dalam hutan untuk menemukan kota yang benar. Benar tidak dapat didatangi dengan mengendarai mobil. Ada sebuah kota di tengah Amazon, di mana tidak ada jalan darat menuju ke sana. Untuk mencapainya, kalian harus terbang mengapung di air atau naik pesawat amfibi. Ini adalah Iquitos, yaitu kota terbesar di bumi tanpa akses jalan raya ke dunia luar. Dan entah bagaimana caranya, 450.000 orang bisa hidup dan berkembang di sana. Taksi roda 3 adalah transportasi andalan kalian di sini. Perahu sungai adalah kereta bawah tanah kalian di kota ini. Dan bagaimana dengan orang-orangnya? Mereka hangat setia dan sangat berpusat pada keluarga. Wanita lokal sering penasaran dengan orang asing, tetapi mereka tidak naif. Rayuan cepat ala barat tidak akan berguna di sini. Mereka sangat menghargai koneksi lambat dan nyata jenis hubungan yang tidak bisa dipalsukan hanya di atas segelas koktail. Kehidupan di sini sangat terisolasi.
namun berdenyut dengan suara dan warna. Suasana pasarnya sangat bising. Musik terus berputar, nyamuk tidak kenal ampun. Tapi pemandangan matahari terbenamnya sungguh tidak nyata. Mudah foto yang mentah dan hidup di udara, seolah kalian sedang berdiri di tepi dunia yang telah dikenal. Sekarang mari kita kembali ke arah pantai, yaitu Kota Lima. Sebuah kota yang berpenduduk 10 juta jiwa. Tingkat kelembapannya 95%. Dan di sana sebenarnya tidak pernah turun hujan. Cuacanya mendung hampir setiap hari dan terbungkus kabut yang oleh penduduk setempat biasa disebut lagarua. Orang-orang di sini sering bercanda bahwa mereka hidup di atas awan, dan sejujurnya mereka memang hidup begitu. Lima adalah sebuah bentuk kontradiksi di atas jalan beton. Ada balkon kolonial yang langsung menghadap restoran cepat saji. Ada peselancar yang selalu menghindari limbah di dekat kondominium tebing laut. Kalian dapat menyewa satu kamar tidur berperabot lengkap di Miraflores, sebuah lingkungan ekspatriat raman dan paling populer di Lima, seharga 4 hingga $700 setiap bulan. Kalian bisa jalan kaki. Ada pemandangan laut jika kalian beruntung. Lalu apa pertukarannya? Birokrasi di sana sangat berbelit. Polusi udara di jalanan sangat nyata. Dan kesenjangan kekayaan Peru pasti akan kalian rasakan. Jika sih di jalan yang sama, kalian bisa melihat harga mobil listrik mahal, dan juga melihat pedagang kaki lima yang menjual permen demi koin-koin kecil. Dua hal yang sangat ekstrem dari Peru. Apakah kalian lebih suka menyusuri jalanan hutan dengan perahu atau melayang menembus kabut di kota tebing tepi laut? Beritahu kami jawaban kalian di kolom komentar. 1,2 mil lintasan selancar ombak tanpa henti. Jika kalian menaikinya dengan benar, maka kalian akan merasa seperti melayang melintasi waktu. Inilah Chicama yang merupakan rumah bagi ombak selancar terpanjang di planet ini. Di California, pondok selancar bisa menghabiskan biaya hingga $300 semalam. Di Chicama, kalian bisa menginap di asrama selancar lokal dengan harga sekitar $25 saja. Fasilitas tempat tidur gantung adalah pilihan bebas. Namun kepuasan kalian pasti terjamin. Di luar perairan sana, kalian akan melihat anak-anak yang mungkin masih berusia 10 tahun atau lebih muda, sedang menaklukkan ombak yang selama ini hanya kalian impikan. Dan di pesisir pantai para nelayan, mendayung di atas perahu alang-alang yang menjadi sebuah tradisi yang usianya lebih tua dari kebanyakan negara. Tapi setelah beberapa jam pergi ke arah pedalaman, kalian tidak akan lagi mengejar ombak, melainkan kalian mulai mengukir pasir. Selamat datang di kawasan Huaca, Cina. Ini adalah satu-satunya oasis gurun alami di Amerika Selatan. Ada pohon palem laguna dan bukit pasir keemasan yang menjulang tinggi seperti gelombang ombak dari batu. Pada siang hari, kalian bisa membelah gurun dengan kereta pasir dan meluncur di atas pasir menuruni lereng, yang membuat kalian merasa seperti langsung berada di Maroko. Pada malam hari, kalian mungkin hanya melihat bintang dalam diam atau terjebak dalam pesta atap yang bergema keras ke arah bukit pasir. Dan bagaimana dengan para wanita di sini? Mereka sangat berbeda dari keramaian orang kosmopolitan di Kota Lima. Kulit mereka tercium sinar matahari, tampak kuat dan sangat atletis. Mereka suka berselancar, bermain papan pasir. Mereka terus bergerak dengan kebebasan membumi yang datang dari proses tumbuh di medan yang liar. Dan jika kalian pikir tempat ini sudah liar, maka tunggu saja sampai kami berhasil membawa kalian pergi jauh tinggi ke pegunungan Andes, di mana ada pria yang sedang merajut, lalu pulau mengapung dan ketinggiannya saja sudah akan mengacaukan seluruh pikiran kalian. Kalian pikir tahu warna sampai melihat Gunung Pelangi. Garisnya tidak dicat. Warnanya 100% alami. Lapisan sedimen merah emas pirus terukir di Andes selama jutaan tahun. Tapi keindahan ini tidak datang mudah. Penyakit ketinggian sangat nyata. Penduduk lokal akan menyodorkan teh koka. Minum saja. Istirahat. Napas pelan. Udara di sini terasa lebih bersih dan bijak. Terus mendaki kalian mencapai Danau Titicaca, danau tertinggi yang bisa dilayari. Mengapung di tengahnya adalah desa yang dibangun di atas alang-alang. Suku Uros hidup seperti ini berabad-abad. Rumah sekolah, bahkan gereja bergoyang di atas air. Rasanya seperti mimpi. Loh, ada rumah sakit di dekat sini. Sekolah sangat mendasar. Ya, nol internet. Lalu ada Pulau Takwile, tempat para pria merajut dan topi menceritakan sebuah kisah. Status hubungan benar-benar terpasang di kepala. Topi merah berarti menikah. Setengah putih. Kalian sepenuhnya lajang. Aesitans. Mereka berjalan dengan martabat kepang panjang rok berlapis. Mereka sangat bangga dengan tempat asalnya. Keluarga sangat penting.
Tradisi amat dijaga. Ingin menjalin asmara. Bersiaplah menghormati budaya bahasa serta akar leluhurnya. Kesenjangan budaya memang lebar, terutama di desa tanpa budaya kencan. Jika sabar tulus dan mau beradaptasi, hubungan bisa jadi lebih dalam dari sekadar pesona biasa. Berikutnya Peru makin kasar bising dan hidup. Kalian tahu Grand Canyon? Bayangkan sesuatu 2 kali lebih dalam. Ini Ngarai Kolkah. Dalamnya mencapai 11.200 kaki. Tempat bagi teras kuno, makam pra-Inca, dan juga burung kondor raksasa. Tidak jauh. Gunung Misti menjulang bagai penjaga Arequipa, yakni kota batu putih yang bersinar. Bangunannya diukir dari batu berpori sisa dari letusan masa lalu. Kota Arequipa punya ritmenya sendiri, punya aksennya sendiri, bahkan punya sikap sendiri. Warganya sangat bangga mandiri dan puitis. Tanyakan orang Lima, mereka akan bilang warga Arequipa merasa punya negara sendiri. Jika berencana mendaki Ngarai, sewalah pemandu lokal. Hormati tinggi tempat itu, minum teh kokah. Jalan pelan. Kontrasnya menggigit di sini. Pemandangannya epik, jalurnya menantang. Tapi internet sangat jelek, layanannya dasar. Dan ya tanah longsor memang selalu mengancam. Kalian akan berkeringat di jalanan berkelok. Lalu melihat burung kondor melayang di atas seolah menjaga sesuatu yang terlalu kuno untuk diberi sebuah nama yang jelas. Ngarai Kolka tidak akan manjakan kalian. Ini menguji kalian. Namun ada banyak imbalan jika kalian datang kemari membawa kerendahan hati penuh. Bagaimana jika ini belum jadi wujud geografi yang terekstrem di Peru? Selanjutnya, kita akan pergi dari gurun pesisir menuju hutan yang kacau sampai puncak gunung bersalju. Peru bukanlah satu negara. Ini adalah 3 dunia yang dijahit ke dalam satu peta. Dalam satu hari, kalian bisa berdiri di gurun panas hirup udara. Tipis gunung es, lalu menembus rimbunnya hutan purba. Tempat kehidupan, sungguh tersembunyi. Pantai super kering bertemu Laut Pasifik, tempat peselancar dan juga nelayan berbagi satu ombak. Menuju ke arah pedalaman daratan akan naik perlahan, lalu mulai tajam menusuk tinggi langit bagai kumpulan para dewa batu besar. Lalu ada hutan Amazon. Warna hijau, basah dan liar. Ini Peru tingkat tinggi. Hanya ada alam mentah kacau dan tanpa mempedulikan permintaan maaf. Makin jauh dari perkotaan hidup, makin murah tapi juga berat. Di kota hutan sewa rumah di bawah $300 sebulan. Di atas gunung ada ketenangan bagi yang suka pemadaman listrik dingin dan tak ada taksi online. Sepanjang pesisir infrastrukturnya jauh lebih banyak tapi makin ramai pula tempatnya. Bahasa Spanyol sangat berguna di sini. Tanpa aplikasi terjemah. Tanpa tulisan bahasa Inggris. Untuk benar-benar tinggal di sini, kalian butuh menguasai bahasanya. Dan juga rasa hormat. Bagi warga Amerika, daratan luas ini adalah sebuah negeri ajaib. Sempurna untuk mengendarai sepeda motor melintasi bukit, lalu mendaki air terjun rahasia atau agar menghilang begitu saja. Tapi bagi penduduk asli ini sangat keras. Jalan pegunungan yang sangat indah itu adalah jalur jalan kaki ke sekolah saat hujan tiba. Surga rimbanya itu merupakan perjuangan menahan banjir, serangan nyamuk, dan masalah kekurangan persediaan bahan bakar. Jika alam Peru mengaduk rasa jiwa kalian, cobalah rasanya. Karena sebentar lagi, kita akan menyelami semua rasa dan api, serta satu masakan yang mungkin cukup mengagetkan perut Amerika kalian, tapi akan segera menghangatkan jiwa Andes. Mulai dari ceviche. Ikan sangat segar lalu dimasak pakai sari sitrus. Ada jeruk peras, cabai bawang merah ketumbar. Mengalir di mulut kalian bak sebuah percikan sinar laut hangat. Sangat dingin super pedas menyetrum saraf. Kemudian datang lomo saltado daging sapi tumis bersama banyak kecap saus manis tomat bawang yang diguyur ke tumpukan kentang goreng. Terdengar cukup konyol. Rasanya seperti kehangatan rumah. Lalu ada cuy daging marmot. Sekali gigit kalian merasakan kulit renyah luar biasa serta rasa daging selembut alam. Terasa sangat nyaman. Mirip daging bebek, namun memiliki sekelumit kisah hidup. Di Peru, berbagai makanan adalah intisari jiwanya. Waktu makan tidak boleh serba cepat. Itu waktunya berkumpul, duduk, berbicara panjang. Mereka mengunyah dengan sangat fokus dan tidak sudi menelan makanan itu sendirian setiap hari. Orang lokal sama sekali tidak akan menatap sepatu merek mahal kalian. Mereka lebih menatap kemampuan memasak kalian. Masakan merupakan mata uang nilai sosial di sini. Dari sajiannya, bagaimana cara berbaginya, serta hormat kalian padanya. Hindari banyak restoran khusus turis di sana.
Datanglah menyusuri pasar asli. Bicara santai bersama penjual dedaunan rempah. Tanyakan langsung semua ikan segar yang ada hari itu. Biarkan indera pengecap merangkap menjadi terjemahan. Kalau kalian ingin punya pacar atau sekadar teman biasa, lewati saja tempat turis mahal. Bawa dia pergi jalan-jalan menuju pasar tertua itu. Berbagai gelas berisi aneka jus. Tanyakan riwayat keluarga, kisah kecilnya, serta rasa favoritnya. Kekayaan dan gelar sarjana kurang berarti. Semua hal dipandang lewat kekeluargaan. Sikap hedonis sangat dibenci. Akan tetapi kalian tahu bumbu pedas rocoto. Pujian itu buat kalian. Kuliner di tempat ini tidak sebatas kata nikmat saja. Sangat emosional. Ada jutaan kenangan kisah perayaan daya tahan hidup. Kuat dalam sekali caplok. Jadi apabila hari ini kehidupan zaman modern justru meninggalkan perut kalian menjadi lapar akan nilai lebih lainnya. Mungkin semua terjawab sangat mengenyangkan dari tempat ini segera. Walau begitu pertanyaannya bukan lagi menu apa hari ini. Menjadi jiwa, siapakah kalian ketika mencicipi dunia yang begitu drastis bedanya? Silakan tekan berlangganan. Komen sekarang. Ayo mari bagikan posisi awal kalian nanti bersama kami. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.